Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati, mahasiswa MPDR angkatan tahun 2024. Kali ini saya akan menjawab diskusi 9 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Berdasarkan artikel pengayaan sesi 9.1. Jawaban pertama untuk masalah pendidikan di negara maju terdiri dari hasil belajar yang berbeda di antara kelompok siswa, tekanan akademik dan stres yang tinggi, ketidakseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung, tantangan dalam pembelajaran berpusat pada siswa, dan masalah dalam profesionalisme guru dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Sebagai guru di SDN 3 Mulia Mekar yang berada di Kabupaten Purwakarta, dapat mengatakan bahwa masalah tertentu jika dialami di lingkungan sekolah, tetapi dalam konteks yang tingkat yang berbeda. Persamaan terletak pada perbedaan hasil belajar siswa. Saya juga menemukan perbedaan dalam pencapaian belajar siswa yang didasari dari latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda. Sama seperti di negara maju, jika siswa memiliki dukungan keluarga yang baik, mereka cenderung lebih memahami informasi. Selanjutnya, beban akademik yang ditanggung siswa. Orang tua menekankan agar anak mereka mendapatkan nilai tinggi, terutama menjelang asesmen sumatif. Meskipun hal ini tidak sebanyak di Jepang, siswa kadang-kadang merasa cemas dan tidak menikmati proses belajar. Selanjutnya ada masalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Metode ini didorong oleh penerapan kurikulum merdeka. Namun, beberapa guru tidak mampu mengelola kelas dengan cara yang benar-benar memungkinkan siswa untuk beradaptasi dan berdiri sendiri. Tingkat penggunaan teknologi di negara maju menunjukkan perbedaan yang terlalu bergantung pada teknologi yang menyebabkan masalah. Di sekolah saya, masalah terbesarnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti keterbatasan dalam penggunaan teknologi, jadwal bergilir untuk lab komputer, keterbatasan guru, dan keterbatasan waktu dan ruang, serta terkendalanya penggunaan teknologi yang berbentur dengan kegiatan program sekolah lainnya. Adapun pada program pengembangan guru, negara maju memiliki sistem pelatihan yang mapan dan berkelanjutan. Sementara di sekolah saya, pelatihan guru masih belum merata dan kadang bersifat satu arah atau belum kontekstual dengan kebutuhan kelas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, dalam materi pengayaan 9.1, artikel 1 menjelaskan upaya-upaya anggota OECD dalam menangani masalah pendidikan dan bagaimana kaitannya dengan modul 7 Studi Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dari BMPM MTDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Negara-negara seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu masalahnya adalah peningkatan profesional guru. Negara-negara seperti Finlandia dan Jepang sangat memperhatikan kualitas guru. Mereka memastikan bahwa calon guru berasal dari lulusan yang terbaik melalui pelatihan yang berkelanjutan. Sistem monitoring, kolaborasi antar guru, dan penelitian tindakan kelas membantu menjaga profesionalisme guru. Berikutnya adalah desentralisasi kurikulum dan otonomi sekolah. Sekolah diberi kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteks lokal, tetapi mereka tetap mengikuti kerangka nasional. Hal ini mendorong pengembangan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah kesetaraan akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Fokus negara anggota OECD adalah kesetaraan, bukan hanya adil dengan menyediakan layanan belajar tambahan dan dukungan keuangan yang lebih besar bagi siswa di keluarga miskin. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi yang diukur. Negara-negara maju berusaha untuk mengimbangi penggunaan teknologi dan interaksi sosial. Mereka menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti pendidik, dan mengajarkan siswa mereka tentang literasi digital yang terakhir, pendidikan karakter, dan kesejahteraan siswa. Negara-negara seperti Jepang dan Korea memprioritaskan pembentukan karakter, etika, dan kesejahteraan mental siswa melalui program pendidikan dan kegiatan kokurikuler. Adapun keterkaitan dengan modul 7, pada modul 7 dibahas praktik-praktik baik
pendidikan dasar di berbagai negara, penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya, peningkatan peran guru sebagai inspirator dan fasilitator. Selanjutnya, kurikulum dan sistem penilaian kebijaksanaan diubah. Kemudian, kebijaksanaan berbasis data. Contohnya, studi kasus dari negara-negara OECD yang relevan dengan teori dan prinsip yang dibahas dengan modul 7 diberikan dalam artikel sesi 9.1 yang membuat hubungannya sangat jelas. Dalam artikel ini, pemahaman konseptual modul dilengkapi dengan praktik dan aplikasi lapangan. Pendidikan di negara maju serta kebutuhan atau kebijakan pendidikan yang adil, fleksibel, dan berpihak pada kualitas serta kesejahteraan seluruh siswanya. Kemudian, jawaban di atas pertanyaan nomor 3 tentang sistem pendidikan di Jepang yang terdapat pada materi 9.2 terutama berkaitan dengan kurikulum yang mereka gunakan dan hasil pencapaian dan pencapaian yang tinggi dalam skop. Pertama, pada kurikulum nasional di Jepang juga dikenal sebagai Course of Study. Kurikulum ini diwajibkan di semua sekolah dasar dan menengah di Jepang, baik negeri maupun swasta, untuk menjamin kesejahteraan pendidikan. Selanjutnya, kompetensi abad ke-21 diperhatikan dari tahun 2000 hingga tahun 2006. Pihak Jepang mengalami penurunan peringkat PISA atau skor membaca. Kurikulum diubah secara signifikan oleh pemerintah Jepang, terutama pada tahun 2008 hingga 2009. Fokusnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai moral, tradisi budaya, pendidikan, karir, dan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung, serta meningkatkan aktivitas verbal dan pendidikan matematika dan sains. Pendidikan bahasa asing yang juga meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis, membuat keputusan, dan berbicara secara mandiri, seperti yang diukur oleh PS. Dan yang ketiga, fleksibilitas dan desentralisasi sekolah. Meskipun kurikulum nasional, sekolah Jepang dapat lebih fleksibel sejak tahun 1999 dengan periode studi integrasi, yaitu waktu belajar yang dirancang oleh sekolah untuk pembelajaran lintas disiplin dan kontekstual. Ini adalah zona reformasi struktural yang memungkinkan sekolah menyusun kurikulum khusus, tentunya dengan izin pemerintah. Dan untuk nomor 4, yaitu hasil dalam visa dan respon kebijakan visa menjadi indikator penting bagi Jepang untuk mengevaluasi mutu pendidikan. Setelah mengalami penurunan skor di tahun 2006, Jepang melakukan perubahan strategis dan hasil pada PISA 2012, Jepang menempati peringkat 1 dalam membaca dan serta peringkat 2 dalam matematika dari 34 negara OECD. Salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan skor tersebut dianggap sebagai perubahan yang berpusat pada peningkatan kemampuan berpikir aplikatif. Yang kelima adalah penilaian dan tanggung jawab. Kementerian Pendidikan Budaya dan Olahraga serta Sains dan Teknologi menyelenggarakan penilaian nasional daripada pemerintah, sekolah. Sistem evaluasi Jepang berkonsentrasi pada peningkatan mutu melalui survei kemampuan akademis. Pemerintah memperoleh data tentang kondisi akademis siswa di seluruh negeri untuk digunakan dalam perbaikan kebijakan pendidikan, bukan untuk ajang kompetensi antar sekolah. Secara keseluruhan, sistem pendidikan Jepang menampilkan keseimbangan antar standar nasional yang kuat dan fleksibel, lokal antara akademik dan karakter, serta antara pengetahuan dan keterampilan hidup. Pendekatan inilah yang menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan dasar yang unggul di dunia dan menjadi contoh yang inspiratif bagi negara lain termasuk Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan yang adaptif berdaya saing global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.